Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan tanggal 29 April 2024. Sebelumnya disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Jumat kemarin untuk IHSG turun cukup dalam 1,67% ke level 7036 ya. Ini lebih mendekati area supportnya ya. Jadi untuk minggu depan mungkin lihat aja di awal market gimana ya untuk IHSG. Semoga aja masih bisa bertahan di atas 7025 ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya sebenarnya agak mengkhawatirkan ya untuk IHSG. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari Jumat tanggal 26 kemarin, secara keseluruhan sih ya Bank BRI ya ngeri, aslinya keluar 2 triliun lebih net sell ya, dan harga sahamnya turun 6% lebih loh. Jadi untuk saham seperti Bank BRI, Bank BCA itu tergantung asing ya. Kalau asingnya distribusi besar-besaran seperti Bank BRI Jumat kemarin ya ini bisa turun cukup dalam ya. Untuk sahamnya turun 6% lebih kalau nggak salah untuk BBRI. Ya ini 6,21%. Jadi untuk besok minggu depan mungkin kalau asingnya masih keluar itu ada potensi turun, tapi kalau asingnya udah nggak distribusi lagi di saham Bank BRI, mudah-mudahan IHSG bisa rebound naik ya, hijau paling enggak. Mungkin seperti itu aja sih untuk IHSG, lihat aja di awal market ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kembali ke disclaimer, untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI ya, yang asingnya jualan cukup banyak hari ini, bukan hari ini, Jumat kemarin ya. Net sell 2 triliun lebih dan harga sahamnya turun 6,21%. Kalau secara teknikal ini lebih mendekati area support kuatnya di 4750 ya. Tak kirain nggak bakal sedalam ini sih untuk saham Bank BRI, tapi ya kita nggak tahu kenapa asingnya bisa keluar 2 triliun lebih ya, dan harga sahamnya turun 6,21%. Coba kita cek ya untuk transaksi BBRI hari Jumat kemarin tanggal 26. Untuk asingnya yang keluar ada KZ, AK, KZ ya, net sell cukup banyak. AK net sell 500-an M, KZ net sell 455,1 M, YUCC ini net sell 300 M lebih, ZP net sell 126,7 M, BBRX juga keluar ya, BK versi asing juga keluar. Dan yang nampung itu untuk aslinya ini nilainya kecil sekali ya dibandingkan mereka yang keluar. Jadi broker-broker asing ini distribusi besar-besaran di Bank BRI. Kemudian yang paling banyak nampung lokal ya, YP, PD, CC, SQ, AZXL ya, ini nampung saham Bank BRI ya. Aslinya jualan, lokalnya nampung ya, tapi kalau aslinya jualannya cukup banyak ya seperti hari ini ya, berat ya buat lokal jaga harga untuk saham Bank BRI. Apalagi ya kita tahu sendiri untuk saham Bank BRI itu di bandarin asing ya. Jadi lihat aja sih untuk minggu depan di awal market ya, semoga aja ini nggak jebol di bawah 4750. Kalau melihat koreksinya sih udah cukup dalam, jadi mungkin buat teman-teman yang belum punya posisi ini malah kesempatan yang bagus ya. Misal minggu depan atau hari Senin itu ada tanda-tanda pullback naik ya, lumayan berani sih untuk entry ya. Untuk jangka panjang atau untuk swing lumayan berani untuk harga saat ini, dengan catatan ini nggak jebol di bawah 4750, karena kalau sampai jebol di bawah 4750 ada potensi masih apa ya, mungkin akan sideways dulu sih. Soalnya kalau sampai ke 3600-an kayaknya agak berat ya, semoga aja enggak sih. Perhatikan aja level 4750 untuk minggu depan. Misal kita pakai indikator lain, misal moving average MA 200 ini ya udah jauh di bawah itu ya, tapi kita akan melihat historinya gimana. Soalnya untuk pola-pola
market itu selalu berulang ya. Ini agak susah diklik. Kita ganti MA200. Nah, ini kan udah jauh di bawah MA200-nya, dan kalau kita melihat histori ya bukan cuman saat ini sih untuk Bank BRI jauh di bawah MA200. Waktu itu juga sempat ya pas Mei 2018, dan setelah harganya turun cukup dalam akan sideways dulu, tapi kemungkinan besar ya nanti akan breakout lagi di atas MA200 ya. Tinggal sabar aja, mungkin kalau melihat yang udah ada potensi akan sideways dulu untuk saham Bank BRI. Mungkin akan sideways di range area 4.750 sampai 5.400 untuk beberapa hari ke depan ya. Selama nggak jebol aja ini di bawah 4.750 cukup aman. Dan kalau kita lihat historinya dan juga pendapatan Bank BRI sendiri juga masih terus bertumbuh ya sejauh ini. Sampai kuartal 4 tahun 2023 itu bertumbuh, masih terus bertumbuh dengan ya semestinya sih. Seharusnya untuk saham Bank BRI dalam waktu dekat ini bisa rebound. Tinggal tunggu asingnya aja sih. Semoga aja untuk minggu depan nggak jualan dengan cukup banyak ya, soalnya kalau asingnya masih terus jualan ya agak berat sih untuk saham Bank BRI naik. Tapi kalau asingnya udah stop distribusi, mudah-mudahan bisa rebound dalam waktu dekat. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Kalau kita cek untuk pendapatan laporan kuartal 1 di RT ini sih udah diupdate dan sebenarnya bertumbuh ya, walaupun nggak sesignifikan tahun-tahun sebelumnya. Ini dibandingkan tahun 2023 kemarin kenaikannya lumayan dari 80 ke 102, tapi di tahun 2024 ini dari 102 ke 105 ya untuk EPS per lembar sahamnya. Untuk saham Bank BRI masih mengalami kenaikan, cuman nggak signifikan beberapa tahun yang lalu. Jadi ya paling nggak masih bertumbuh lah untuk saham Bank BRI ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI, pantau aja di level 4750 ya untuk minggu depan di awal market. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. Untuk saham BCA ini lumayan ya ditutup minus sih untuk Jumat kemarin 1,52%, cuman nggak separah Bank BRI ya. Waktu itu mantul di level di 9.325 dan area situ juga kita hapus saja ini di area supportnya ya. Untuk level harga saat ini untuk saham Bank BCA itu resistennya ada di area sini. Tadi di awal market open gap bawah, opennya itu di harga 9.700, naik mencoba breakout cuman gagal, malah ditarik turun lagi ya. Sempat mencoba breakout di atas 9.750 sih, itu area resistennya untuk saham Bank BCA, dan supportnya ada di 9.525. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Bank BCA ya. Untuk BBCA hari Jumat kemarin aslinya sih keluar ya, cuman nggak terlalu banyak, 33,2 M, nilai transaksinya 978, cukup liquid, tapi aslinya sebagian masuk ini untuk saham Bank BCA. BBCA kalau kita lihat sekilas sih yang nampung juga asing, yang jualan asing nih. Yang nampung untuk aslinya ZP, BK, AK, RX ya, kemudian yang jualan YO, CC, KZ. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, tapi aslinya net sell, harga sahamnya turun. Untuk minggu depan mungkin kalau masih turun untuk saham Bank BCA di awal market bisa pantau aja level 9525an ya, dekat-dekat area situ, tanda-tanda pullback kalau teman-teman mau entry ya. Mungkin ada potensi, misal IHSG masih merah, ada potensi turun dulu uji area support, tapi kalau langsung hijau ya mudah-mudahan untuk BBCA bisa breakout lagi di atas 9750 dan naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya, kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Untuk saham BBCA untuk kenaikannya di kuartal 1 ya, ini sih lumayan ya dibandingkan Bank BRI. Emang performa BBCA di kuartal 1 tahu dari segi pertumbuhan lebih bagus sih ya. Dari segi EPS pendapatannya naiknya ya masih lumayan sih dibandingkan BBRI ya, dari 94 per lembar sahamnya menjadi 104 per lembar saham. Secara
IPS. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Sedangkan untuk saham Bank Mandiri juga merah, ini ikut-ikutan merah ya karena IHSG merah. Minus 2,80% ke level 6.750. Secara teknikal untuk supportnya ada di 6675 sih. Jadi misal minggu depan di awal market masih merah, ya pantau aja di level ini 6675, jebol di bawah itu maka support selanjutnya di 6575 ya. Pantau area supportnya ini. Kira-kira di level berapa akan pullback. Nah, itu kesempatan buat teman-teman yang mau entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BMRI hari Jumat kemarin aslinya masuk 115M ya, aslinya net buy cukup bagus. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri BMRI hari Jumat kemarin secara keseluruhan sih ya ini diakumulasi lah AK ya, RX, walaupun AK ini nggak akumulasi banget sih, masuknya lumayan banyak 137,5M. Tapi kalau lihat nilai transaksinya cenderung trading ya, yang 100% akumulasi untuk aslinya di saham Bank Mandiri RX. Untuk RX sendiri nilai transaksinya 105,3M dan net buy 105,3, jadi 100% transaksinya buy. Untuk BB Verjasa juga hampir mirip ya, hampir seluruh transaksinya buy. Net buy 56M, YU net buy 13,3, cenderung scalping. Dan yang keluar untuk aslinya ZP, KZ, TP, BK, DP. Cuman secara nilai lebih banyak yang masuk ya, walaupun sebagian masih net sell untuk aslinya. Untuk lokalnya net sell. Untuk minggu depan ya, mungkin kalau ya IHSG masih merah atau potensi turun dulu uji supportnya yang 6675. Semoga aja bisa mantul naik di area sini ya. Untuk resisten buat patokan di level harga saat ini ada di 6950. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat laporan kuartal 1 untuk IPS-nya belum diupdate ya. Kalau di RTI semoga aja cukup bagus ya untuk kenaikannya ya, pertumbuhannya. Dari segi ROE sih masih 11-12 dengan BCA ya. ROE-nya 21% untuk Bank Mandiri. Kalau untuk BBCA 22 ya kan, 11-12. Untuk Bank BRI, BBRI ya ini kayaknya di bawah itu sih, di bawah BBCA sama Bank Mandiri ya. Untuk ROE Bank 21 lumayan ya, jadi 11-12 sih, jadi Bank Mandiri ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja level 6675 untuk minggu depan ya di awal market. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Harganya juga turun ya. Untuk saham BBNI ditutup minus 2,83% ke level 5150. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBNI ya, hari Jumat kemarin aslinya masuk sih 66,5M, lumayan. Kalau kita lihat lebih detail, Bank BNI tanggal 25 kemarin, 26 kemarin ya, secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh, cuman yang masuk itu didominasi oleh broker-broker asing ya. ZP, RE, KZ, TP, CC, AKG, Versasing, NetBuy, paling banyak ZP 64,2M. Kemudian untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya net sell, asingnya masuk sih. Tapi harga sahamnya koreksi turun ya, mungkin karena IHSG merah ya. Untuk minggu depan sih sebenarnya ada potensi rebound ini untuk saham BBNI ya. Kalau IHSG paling nggak sideways sih, mudah-mudahan untuk saham BBNI bisa naik. Ya walaupun naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget ya, kalau masih belum terlalu rame. Secara teknikal untuk resisten kuatnya ada di 5425 sih, 5425. Mungkin kalau mau swing untuk saham BBNI, untuk target profitnya TP-nya mendekati 5425 lah, 5400 5425. Sekiranya berat buat breakout di atas itu untuk beberapa hari ke depan ya, mending diamankan aja. Misal buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi atau besok mau ambil posisi ya, besok minggu depan maksudnya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Buat patokan untuk support tertekannya misal turun ada di 5075 ya. Jadi kalau turun ya semoga aja nggak breakdown atau jebol di bawah 5075. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASI ini yang harganya malah masih turun ya.
setelah kemarin hijau, walaupun hari ini di awal hari Jumat kemarin di awal market dibuka hijau, tapi habis itu turun malah buat low baru di bawah 4.900 nih, close di 4880. Agak mengkhawatirkan untuk saham ASI ini ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya keluar 36 eman. Kalau kita lihat lebih detail hari Jumat kemarin ASII ya, secara keseluruhan sih ada yang distribusi yaitu AK ya, AK versi asing net sell 79,3 M yang nampung untuk aslinya BBTPKZ. Secara nilai untuk aslinya lebih banyak yang keluar, jadi aslinya net sell. Untuk lokalnya pun juga ada yang jualan cukup banyak ya, AK ini 100% jualan, jadi lokalnya ada yang distribusi. Untuk aslinya net sell, harga sahamnya turun 1,41%. Untuk bank ASI ya, untuk besok Senin sih mungkin pantau aja 4.900 ini. Semoga aja bisa breakout dan bertahan lagi di atas itu ya. Oke, itu untuk saham ASI. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi dan floating loss ya di harga saat ini sih mending jangan buru-buru buat cut loss ya. Sayang ini harganya udah cukup dalam koreksinya ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada sentimen positif dan harga sahamnya naik ya. Minimal kalau turun ya semoga aja resikonya nggak terlalu dalam ya, soalnya ini udah koreksi dan dalam waktu dekat juga kemungkinan juga akan bagi dividen ini, jadi lumayan ya. Jadi buat teman-teman yang misal tadi ambil posisi ya jangan jangan buru-buru buat cut loss ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham ASI. Kalau mau RUPS tanggal 8 ya kalau nggak salah untuk saham ASI ini. Ya kan tanggal 30 ya, berarti akhir bulan ini sih. Ya, mudah-mudahan RUPS-nya itu berdampak positif ya untuk harga saham. Hawkish ya. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Ini harganya masih kurang liquid sih, kurang tinggi ya. Untuk tingkat volatilitasnya masih kurang menarik kalau mau scalpingan atau trading untuk saat ini, sebenarnya kurang menarik. Untuk saham Goto nilai transaksinya juga masih segitu-segitu aja kalau nggak salah ya, cenderung sepi. Ini mas 110 M ya. Walaupun aslinya net B, tapi kalau nilai transaksinya seperti ini ya kurang menarik ya. Tinggal apa ya, kalau mau entry di saham Goto sih tunggu lebih liquid lagi. Kalau kita lihat nilai untuk transaksi Goto hari ini secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasi oleh asing ya, yaitu AK BK. Untuk AK-nya netB 19M, BK netB 14,7, dan yang keluar untuk asingnya YUZB. Secara keseluruhan lebih banyak yang masuk sih untuk asingnya. Jadi asingnya netB, lokalnya net sell, harga sahamnya naik 1,61. Secara teknikal untuk supportnya masih di 55 dan resistannya ada di 68. Untuk besok minggu depan sih mungkin kalau menurut saya sih masih akan sideways sih di area sini-sini aja ya. Jadi kalau mau entry untuk swing ya lebih bagus ketika harganya di bawah 60 ya. Jadi resikonya pun nggak terlalu dalam, mungkin kalau jebol 55 ya ke 50 tapi semoga aja nggak jebol ya. Untuk saham Goto ini mengingat market cap-nya yang cukup gede ya, tapi kalau mau terbang juga sebenarnya agak berat-berat gimana gitu ya, soalnya yang floating di masyarakat itu sahamnya cukup banyak ya. Jadi buat naikin gerakin saham Goto ya butuh dana yang cukup besar ya sebenarnya ya. Ya semoga aja ada market makernya yang goreng saham Goto ya, tapi kayaknya sih nunggu ada sentimen yang bagus dulu ya, atau ada rumor gimana untuk saham Goto supaya sahamnya rebound naik. Tapi kalau masih sepi-sepi aja ya kemungkinan harganya akan ya masih nggak terlalu tinggi untuk tingkat volatilitasnya, mungkin mentok di 68 atau kalaupun turun juga di 55 ya, mentok semoga aja. Soalnya kalau jebol 55 potensi ke 50 itu kayaknya lumayan ada. Oke, itu untuk saham Goto ya. Sabar aja mungkin buat teman-teman yang nyangkut ya, semoga aja ada sentimen positif dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya kita akan cek saham TLKM. Ini harganya juga masih
di bawah ya, walaupun 2 hari terakhir ini candlenya hijau tapi masih di drop minus karena di awal market langsung tadi itu open gap bawah naik, open gap bawah naik untuk hari ini. Setelah teknikal untuk supportnya masih di 2870 ya, misal minggu depan masih turun ya, di sini sih kesempatan yang mau entry cukup bagus ya, deket-deket ya di bawah 2900. Kalau bisa ke area situ untuk saham Telkom yang punya duit cash nganggur bisa di HK aja dan hold ya. Kalaupun jebol di bawah 2875 ya bisa di hold aja ya, itu lebih bagus sih daripada cut loss, kan sayang ya untuk saham seperti Telkom di cut loss ini. Apalagi ini kita koreksi cukup dalam dan cukup tajam juga ya, mirip-mirip Bank BRI. Coba kita cek ya untuk Telkom. Oh ya, untuk laporan kuartal 1 untuk Telkom apakah udah diupdate? Kalau di RTI sih udah ya, dan turun sih. Setelah pendapatan turun ini untuk saham Telkom kurang bagus, tapi harganya juga turun ya, jadi ya hajar lah. Untuk Telkom hari ini cukup liquid hari Jumat kemarin ya maksudnya, tapi aslinya keluar 253 M. Ini kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ngeri loh untuk saham Telkom. Bank BRI itu untuk aslinya terus jualan. Untuk Telkom dalam 1 minggu terakhir ini net sell hampir 1 triliun. Kalau untuk BBRI lebih ngeri lagi nih, 4 triliun ya dalam 1 minggu aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham TLKM hari ini hari Jumat kemarin ya tanggal 26, yang nampung juga sebagian asing sih. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, asingnya yang masuk ada ZP 213,8 M, BK netp 140 M, CC versi netp 57 M, dan yang jualan YU, BB, AK, RX. Jadi untuk nilai transaksinya itu didominasi oleh asing, dan asingnya net sell, jadi harga sahamnya masih berat buat rebound naik. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ya sebagian asing udah mulai nyicil sini untuk saham Telkom. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi dan masih bingung pilih saham buat investasi, Telkom, Bank BRI yaitu saham-saham big cap yang lagi diskon sih kalau menurut saya ya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk saham Telkom mungkin kalau masih turun pantau aja level 2880-an ini area support kuat, bisa dikatakan area situ seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa mantul naik ya, kalaupun nggak sampai area support dan rebound naik ya sebenarnya itu ya sayang ya kalau nggak ambil nyicil gitu. Soalnya kalau secara histori harga saat ini itu juga low-nya waktu itu pas tanggal Juli 2021 ya. Ya jadi ini udah masuk area support sih. Jadi untuk support itu bukan titik tapi area ya. Oke, itu untuk saham Telkom, semoga aja bisa rebound dalam waktu dekat ini. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Telkom, lebih dekat ke area support. Kalau lihat historinya ada gap down yang cukup lebar, belum ketutup, kemungkinan buat naik lagi masih cukup besar. Saya sih tinggal nunggu momen aja, hasilnya nggak jualan dan harga sahamnya rebound naik. Untuk resistennya buat patokan di 3.390 ya, dekat-dekat 3.400 sih pas ya kalau menutup gap yang terdekat ya ke 3.400 untuk saham Telkom. Mungkin buat teman-teman yang mau swing, misal mau mulai nyicil ya sebelum keteranggalan kereta ya, antisipasinya kalau jebol 2870 sih, antisipasi dalam arti misal jangan buru-buru buat average down ya, kalau nggak mau ke atas. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham brand ini yang harganya naik cukup tinggi ya untuk saham brand ini. Bahkan tadi sempat ATH ya, sempat nyentuh level 9.350, deket resistennya 9575, cuman ada seller keluar ya, ada seller masuk ya, jadi jualan dan harga sahamnya close di 8.625. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini gimana di saham brand di harga atas ini untuk aslinya masih masukkah hari ini? Masuk ya, 69 M. Siapa yang masuk? Apakah BK lagi? Brand ya, BK lagi ya, BK netbel 123,6 M loh. Setelah keseluruhannya ini diakumulasi oleh BK, RE, KZ, K ya, didominasi broker asing, jadi aslinya akumulasi
Oh sorry, ini dari tanggal 22 ya. Untuk hari ini tanggal 26 sorry, hari Jumat kemarin. BK masih masuk loh, jadi BK ini masih diakumulasi oleh BK. AVGP-nya untuk BK dari 8.800, harga penutupannya 8.625. Floating loss ya, tapi kalau melihat BK masih punya cukup barang dan average-nya kalau kita total dari awal IPO mungkin jauh di bawah ya. Ya kalau BK-nya masih masuk sih ada potensi naik sih untuk minggu depan. Untuk target price-nya di sini di 9.500 9.600 ya. Ya 9550 9600 itu area resistennya untuk saham brand ya. Jadi teman-teman yang mau entry mungkin lebih amannya buat scalping atau trading ya, karena untuk tingkat volatilitasnya kan lumayan ini untuk saham brand walaupun harganya udah di atas ya. Tapi kalau untuk investasi ya sama aja ya bukan bunuh diri sih, terlalu beresiko ya. Walaupun masih ada kemungkinan naik, tapi kembali lagi disclaimer oke itu untuk saham brand ya. Selanjutnya kita akan cek saham ATLA, saham yang belum lama IPO, harganya cukup menarik buat untuk harga sahamnya ini cukup menarik ya buat dijadikan scalpingan karena tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Hari ini pun naik 5% lebih ya, jadi open gap atas, harga pembukaan sama penutupan ini sama 290, sempat naik turun ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya ATLA aslinya masuk 646 juta tadi. Kalau kita lihat lebih detail market makernya YP Netbuy 140. Kemarin kalau nggak salah siapa sih yang HD belum keluar ya, hari ini belum keluar. Kemarin tuh masuk 23M, jadi harga sahamnya naik cukup tinggi untuk ATLA kemarin Kamis maksudnya ya, dan hari Jumatnya untuk AD-nya cuman keluar 1M-an, jadi ya 100% jualan sih. Berarti masih punya posisi, ini masih punya barang lah untuk AD di saham ATLA, tapi rawan taking profit. Kalau AD-nya tiba-tiba taking profit yang 20M-an itu tadi sisanya ya. Ini kalau kita lihat dari kemarin aja, dari tanggal 25 ya, maksudnya kemarin Kamis, itu masih punya posisi Netbuy 23,8, AVGP-nya di 275. Berarti posisinya floating profit ya, rawan taking profit sih. Jadi buat teman-teman yang mau entry amannya buat scalping, harga nggak saya prediksi ya, jangan ragu buat cut loss ya. Tapi kalau udah profit 2-3% juga lebih amannya diamankan sih. Tapi kembali lagi disclaimer oke itu untuk saham ATLA ya. Selanjutnya kita akan cek saham MHKI. Ini juga belum lama IPO, harga sahamnya hari ini turun 11,71% ya, harganya udah lumayan di atas dan koreksi turun, tapi naik lagi tadi, jadi ada perlawanan yang lumayan. Coba kalau kita cek untuk saham MHKI hari Jumat tanggal 26 kemarin, ada KI sih yang akumulasi 9,6M, jadi ada yang akumulasi ya. Mungkin ketika harganya turun ini ya dihaka oleh KI, AVGP-nya di 403, harga penutupannya di 39392, berarti floating loss cuman nggak terlalu dalam, mudah-mudahan aja masih bisa naik di awal market ya. Kalau lihat historinya waktu itu emang sempat merah sih buat candle merah, tapi habis itu naik lagi. Kayaknya untuk saham MHK ini ada potensi naik ya untuk hari Senin di awal market ya, mengingat ya ini sih melihat KI-nya masih Netbuy 9,6M akumulasi dan floating loss-nya juga belum terlalu tinggi. Siapa tahu di awal market diangkat dulu, harga sahamnya naik, tapi habis naik ya tergantung market makernya ya, atau tergantung mekanisme hasilnya. Kalau tiba-tiba ada yang distribusi banyak ya nanti turun lagi, tapi kalau emang harganya dijaga oleh KI ya nggak menutup kemungkinan bisa close hijau. Mungkin seperti itu sih untuk MHKI ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.